Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mulai materi pembelajaran tentang persamaan diferensial. Ya, sebelum kita mulai materinya, terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Nah, materi hari ini adalah tentang pengantar persamaan diferensial, seperti itu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, yang pertama adalah nanti yang kita bahas adalah tentang derajat dan orde atau tingkat. Kemudian ada penyelesaian persamaan diferensial. Kemudian ada juga keluarga penyelesaian dan juga nanti ada primitif, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita awali dengan materinya, yaitu tentang persamaan diferensial itu sendiri. Ya, namun sebelum ke persamaan diferensial, kita flashback ke belakang dulu tentang materi yang sebelumnya. Ya, dalam matematika kita sudah pernah belajar tentang fungsi. Ya, fungsi disimbolkan dengan y. Y sama dengan fx. Berarti ini adalah pada variabel y dan x, seperti itu. Nah, dari persamaan di atas itu nanti ada suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut bisa dicari diferensialnya atau turunannya, bisa turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, terhadap suatu atau beberapa variabel. Ya, berarti nanti bisa hanya diturunkan terhadap satu variabel saja, tapi juga bisa diturunkan terhadap dua variabel. Ya, apa itu variabel? Ya, kalian pasti sudah mengetahuinya, seperti itu ya. Nah, untuk turunannya sendiri ini disimbolkan dengan y aksen. Nah, ini ya, y aksen, kemudian bisa juga f aksen x sama dengan f aksen saja, atau juga bisa dy per dx. Nah, ini adalah sama-sama turunan pertama ya. Kalau turunan kedua berarti nanti y aksennya ada dua ya, y aksen atau f aksen atau f aksen atau d kuadrat y per dx kuadrat ya. Sini untuk khusus penggunaan dy per dx, kalau turunan kedua adalah yang dikuadratkan, yang atas adalah d-nya, kalau yang bawah yang dikuadratkan adalah x-nya. Nah, itu adalah mengenai turunan dari suatu fungsi ya. Nah, sekarang ke materi yang berhubungan dengan turunan tadi ya, supaya lebih untuk mengingat lagi, seperti itu ya. Nah, diketahui ada y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min x plus 7. Nah, dari persamaan itu maka kita bisa mencari turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiganya. Nah, untuk turunan pertamanya itu sama dengan 3x kuadrat kemudian plus 6x min cos x. Nah, untuk turunan kedua, kemudian turunan ketiga ya bisa kalian cari sendiri ya, dengan cara yang sudah pernah dipelajari. Nah, itu tadi adalah mengenai turunan suatu fungsi ya, bisa dicari turunan pertama, turunan kedua, dan juga turunan ketiga. Nah, apabila persamaan diturunkan terhadap satu variabel ya, seperti di contoh itu kan diturunkan terhadap x saja, maka dinamakan persamaan diferensial biasa, karena hanya satu variabel saja ya, diturunkan terhadap x, seperti itu. Akan tetapi apabila persamaan diturunkan terhadap dua atau lebih variabel, maka dinamakan persamaan diferensial parsial. Kalau hanya diturunkan terhadap satu variabel saja, misal x saja, maka dinamakan persamaan diferensial biasa ya, seperti pada contoh. Tapi kalau nanti diturunkan terhadap dua atau lebih variabel, misal diturunkan terhadap x dan y,
mungkin juga nanti ada Z. Nah, itu nanti dinamakan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk yang kita pelajari pada mata kuliah ini adalah persamaan diferensial yang biasa, gitu ya. Untuk yang parsial nanti ada di semester berikutnya. Nah, definisi yang pertama adalah mengenai persamaan diferensial. Misalkan f(x) mendefinisikan suatu fungsi dari x pada suatu interval dari x lebih dari a dan x kurang dari b. Ini adalah menandakan bahwa fungsinya adalah fungsi yang berhingga, seperti itu ya. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunannya atau derivatif dari f(x). Ya, kalau fungsi yang sebelumnya tadi adalah hanya y sama dengan bla bla bla, seperti itu ya. Nah, kalau dinamakan persamaan diferensial itu kalau persamaan yang dihadapi itu ada turunannya, ada turunan dari fungsi tersebut, berarti seperti dicampur sebetulnya antara y dan y aksennya, seperti itu. Itu dinamakan persamaan diferensial. Nah, di sini sudah saya contohkan, ada contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Nah, itu misal ini yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini kan ada fungsi y-nya, ada turunannya. Nah, ini. Nah, kan nomor 1 ada turunannya atau mengandung turunan dari y-nya, maka dinamakan persamaan diferensial. Nomor 2 juga seperti itu. Nah, ada dy per dx, ada turunannya, berarti itu termasuk persamaan diferensial. Nomor 5 juga termasuk ya. Itu kan diturunkan sebanyak 3 kali. Nah, karena persamaannya ada turunan dari fungsinya tadi, berarti dinamakan persamaan diferensial. Itu ya. Nah, sehingga nomor 1 sampai 6 di sini adalah contoh dari persamaan diferensial. Nah, lebih lengkapnya adalah persamaan diferensial yang biasa, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan diferensial. Nah, sekarang pada persamaan diferensial itu terdapat yang namanya derajat dan orde persamaan diferensial. Nah, selanjutnya adalah tentang derajat dan order persamaan diferensial. Nah, pada persamaan diferensial itu ada yang namanya derajat dan juga orde. Nah, kita baca dulu mengenai derajat. Nah, derajat adalah derajat turunan tingkat tertinggi yang ditulis sebagai polinomial. Ya, seperti apa? Ya, bisa dilihat di contoh 1 sampai 6 yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, dari contoh tersebut ya, dari contoh 1 sampai 6 itu bisa kita lihat bahwa contoh 1 sampai 5 itu adalah contoh PD berderajat 1. Ya, lihatnya dari mana? Ya, tingkat tertinggi. Nah, yang tulis dengan polinomial. Nah, tingkat tertingginya yang mana? Nah, ini kan hanya tingkat 1. Ini 1. Ini yang variabel x-nya ya, dilihat variabel x-nya. Ini 1, ini karena nggak ada, ini dianggap 1, kemudian ini juga 1, nah ini juga 1. Nah, contoh 1 sampai 5 berderajat 1, sedangkan untuk yang contoh 6 itu adalah berderajat 3. Nah, 3 dari mana? Nah, ini berderajat 3. Itu ya. Kalau yang ini kan hanya sampai derajat 2, berarti yang tertinggi adalah 3. Nah, itu derajat persamaan diferensial. Kemudian mengenai orde adalah turunan tingkat tertinggi yang terjadi. Berarti turunan yang tertinggi. Nah, di contoh 1 sampai 6 tadi juga sudah
ada ya turunannya persamaan diferensialnya. Nah, untuk 1 dan 2 itu adalah PD berorder 1 ya. Dilihat dari sini. Ini kan PD 1. Kemudian 3, 4 adalah berorder 2. Kemudian yang 5, 6 adalah berorder 3. Nah, mana order 3? Nah, ini order 3-nya. Nah, itu mengenai order. Berarti persamaan diferensial itu mempunyai derajat dan juga order. Nah, kemudian suatu persamaan itu kan pastinya memiliki suatu penyelesaian. Ya, contohnya di sini adalah misal ada persamaan yang sederhana dulu ya. Itu ada x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaiannya itu kan ada 3 cara ya. Ada yang menggunakan ABC, ada juga yang menggunakan pakai mencari faktornya, dan juga pakai cara yang pakai A, B, C yang beda itu ya ada. Nah, kita mencarinya, kemudian sudah diketahui ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 sebagai penyelesaian dari persamaan yang di atas itu. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kalau 2 atau 3 itu dimasukkan, maka hasilnya adalah 0 atau persamaannya sesuai. Sama halnya dengan persamaan diferensial ini juga memiliki penyelesaian. Ya, contohnya adalah misal diberikan satu fungsi y sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Tunjukkan bahwa fungsi y tadi itu adalah penyelesaian dari 3y aksen double aksen dikurangi 2y aksen ditambah 4x sama dengan 0. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya pastinya kita akan mencari y double aksen dan y aksennya. Caranya bagaimana? Ya, dengan mencari turunan pertama dari y ini, kemudian selanjutnya mencari turunan kedua dari y juga. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, dari y kemudian kita turunkan sekali, ketemu y aksen, kemudian kita turunkan sekali lagi, ketemu y double aksen. Nah, dari y kemudian y aksen dan y double aksen ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atas ini. Nah, ternyata setelah disubstitusikan hasilnya adalah sesuai. Ya, sehingga kesimpulannya adalah y adalah penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Itu ya, berarti tinggal mencari y aksen dan y double aksen sesuai dengan perintah di soalnya. Nah, itu mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Nah, sekarang mengenai primitif ya. Kalau secara bahasa primitif itu apa ya? Ya, kita kan sering mendengar kata primitif. Nah, primitif itu apa sih? Ya, primitif adalah kejadian yang paling sederhana, bentuk yang paling sederhana. Kalau di matematika itu lebih suka dengan kata primitif gitu. Nah, misal bentuknya adalah yang paling sederhana, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, disebut primitif apabila terdapat n buah konstanta penting yang terkandung dalam variabel. Ya, terdapat n buah konstanta penting yang terkandung dalam variabel. Maksudnya adalah ada konstanta yang di situ adalah melekat pada variabelnya. Terdapat n buah konstanta, berarti harus ada konstanta yang melekat gitu ya. Berarti tidak berdiri sendiri. Kemudian
dianggap penting itu karena tidak dapat diganti. Ya, tidak dapat diganti dengan jumlah konstanta yang lebih sedikit. Ya, misal kalau konstantanya ada dua konstanta, maka ya harus dua itu tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, kalau masih bisa disederhanakan, yaitu berarti belum bentuk yang primitif ya, karena primitif sendiri adalah bentuk paling sederhana. Kalau misal konstantanya ada 10, ya 10 itu yang menjadi persamaannya, yang primitifnya, karena memang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian muncul pada persamaan diferensial tingkat n yang tidak mengandung konstanta sembarang. Berarti di sini adalah muncul pada PD. Berarti di persamaan diferensial tadi ada konstanta yang belum diketahui. Ya, nanti disimbolkan dengan C. Nah, yang diperoleh dengan cara menurunkan sebanyak n kali terhadap variabel bebasnya. Nah, tetap kita harus menurunkan, tapi seberapa banyak? Yaitu sebanyak n kali yang mengandung di konstantanya tadi. Kalau konstantanya ada 3, nah berarti kita turunkan sebanyak 3 kali. Kalau konstantanya ada 2, berarti kita turunkan 2 kali. Seperti itu. Nah, contohnya adalah ini. Ya, di sini ada contohnya y sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Nah, ada konstanta penting itu ada berapa di situ yang melekat pada variabel? Ya, di sini ada 2. Yaitu yang pertama adalah ada di sini, kemudian ada di sini. Ya, melekat pada variabel. Variabelnya adalah x-nya di sini ya. Variabelnya adalah x. Yang melekat di x itu ada 2, yaitu 1 dan min 3. Nah, ini bukan termasuk konstanta penting ya. Itu termasuk konstanta tapi tidak penting. Ya. Kalau yang masuk penting adalah yang melekat pada variabel. Tapi kalau yang berdiri sendiri, nah itu dianggap tidak penting, seperti itu. Sehingga kalau kita kembali ke persamaan awalnya ini, berarti yang dinamakan konstanta yang penting itu adalah A dan B. Nah, ini adalah konstanta yang penting karena melekat atau terkandung dalam variabel. Itu ya. Kemudian untuk mencari persamaannya, penyelesaiannya adalah kita turunkan sebanyak n kali. N kalinya itu berapa? Ya, kita lihat berapa konstanta pada persamaan tersebut. Nah, kalau di contoh ini kan persamaannya ada 2, berarti kita turunkan sebanyak 2 kali. Nah, ini kita turunkan 2 kali 1 dan 2. Nah, misal kita anggap ini adalah suatu konstanta ya, misal ya, padahal ini kan bukan ya. Berarti nanti kan kita harus mencari y pangkat 3. Nah, berarti turunan dari 2 adalah berapa? 0. Nah, padahal 0 sama 2 kan ini sudah sama-sama sudah angka sendiri ya. 2 adalah sudah konstanta, 0 juga konstanta, sehingga kita berhentinya di y pangkat 2. Sehingga memang benar 1 ini adalah bukan konstanta yang penting. Ya, sekali lagi, konstanta yang penting adalah konstanta yang melekat pada variabel atau yang terkandung dalam variabel x-nya. Itu ya. Nah, kita ke contoh ya supaya lebih mudah. Ya, tunjukkan bahwa hanya yang atas dulu ya, ini contohnya ada 2. Yang atas dulu. Y sama dengan x pangkat 3 plus 2A plus B. Saya tunjukkan bahwa hanya akan dapat satu konstanta penting dari persamaan tersebut. Ya, kalau secara biasa konstantanya itu ada 2 ya, ini ya. Ada 2A dan B ini adalah suatu konstanta. Kalau secara biasa, kalau dalam PD ini adalah
yang dianggap konstanta penting adalah yang melekat pada variabel x-nya. Berarti di sini yang ada di sini. Ini adalah konstanta yang penting. Nah, apakah di sini hanya ada tunggal saja? Ya, kita buktikan. Ya, dijawab 2A plus B. Nah, A dan 2A plus B itu bisa diganti dengan suatu variabel lain. Ya, di sini saya sama dengan C. Dengan C adalah nilainya 2A plus B. Nah, karena masih bisa digabungkan istilahnya ya, bisa dicari variabel yang lain, sehingga itu bukan termasuk konstanta yang penting. Ya, karena masih bisa diganti dengan variabel yang lain, dengan simbol yang lain, sehingga hanya terdapat satu konstanta yang penting. Mana yang penting? Yaitu yang melekat pada x pangkat 3. Itu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Tunjukkan banyaknya konstanta penting dari persamaan berikut. Nah, sekarang ada berapa banyak konstanta penting di contoh yang bawah? Nah, Y sama dengan A E pangkat X plus B ditambah ln CE. Ya, kita cari dulu. Nah, Y sama dengan seperti itu ya, kemudian dijabarkan. Ya, dijabarkan. Y sama dengan A E pangkat X kali E pangkat B ditambah ln X plus ln C. Untuk yang E itu adalah menggunakan teori pada perpangkatan, konsep pada perpangkatan. Kemudian untuk ln adalah konsep pada logaritma, kan sama. Nah, kalau sudah kemudian digabungkan mana yang bisa menjadi suatu konstanta yang bisa digabung seperti yang di atas ini. Nah, ternyata di sini bisa ketemu A kali E pangkat B. Nah, ini kan menjadi suatu konstanta. Jadi satu konstanta dulu karena melekat pada variabel x-nya, walaupun x-nya adalah sebagai pangkat di situ ya. Nah, kemudian di sini ada ln x. Nah, ln x pastinya kan di sini di depannya ada angka 1. Ada angka yang melekat di situ. Nah, ln c ini kan suatu nilai. Karena tidak ada variabel x-nya, maka ini dianggap tidak penting. Sehingga banyaknya konstanta yang penting itu ada 2, yaitu sebelum E pangkat X dan juga di depannya ln X. Nah, itu adalah mengenai konstanta penting, itu ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai keluarga penyelesaian. Ya, keluarga penyelesaian. Nah, ini kembali lagi ke contoh yang sebelumnya tadi. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Ya, kalau 2 dimasukkan ke atas tadi kan penyelesaiannya bernilai benar. Ya, apakah ada selain 2? Ya, tadi kan sudah diketahui bahwa selain X sama dengan 2 juga masih ada, yaitu X sama dengan 3. Nah, sehingga X2 ini adalah termasuk keluarga dari penyelesaiannya. Ya, masih ada anggota keluarga yang lain. Seperti itu ya. Ya, bisa dikatakan kalau di rumah itu ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Nah, adik kan termasuk keluarga, tapi masih ada anggota keluarga yang lain. Nah, kakak termasuk anggota keluarga, tapi masih ada anggota keluarga yang lain. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi selain X sama dengan 2, masih ada X yang lain yang juga menjadi penyelesaian dari persamaan yang atas itu. Nah, itu adalah gambaran mengenai keluarga penyelesaian. Nah, di PD itu juga ada keluarga penyelesaiannya. Ya, di definisi 2.3 ini ya, definisi 2.3 berbunyi fungsi yang didefinisikan oleh Y sama dengan F
ada X, ada C1, C2 sampai Cn. Ya, dengan C adalah tadi konstanta yang penting tadi. Kemudian dari n plus 1 variabel dinamakan keluarga penyelesaian dari n parameter dari persamaan diferensial berorder n. F sama dengan itu ya, Fx, Y aksen, kemudian sampai dengan yn, Y aksennya sebanyak n kali, itu sama dengan 0. Berarti nanti ada persamaan diferensial yang sama dengan 0 yang jika untuk setiap pemilihan nilai C1, C2, dan sampai Cn itu memenuhi Y sama dengan Fx, C1, C2 sampai dengan Cn. Ya, mungkin agak sulit dipahami, tapi kita langsung ke contoh saja ya, supaya lebih mudah memahami definisi 2.3. Nah, pada contoh berikut, ya Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X ditambah X. Nah, tunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah termasuk keluarga penyelesaian dari F sama dengan Y double aksen min 2Y aksen tambah Y min X sama dengan 0. Ya, karena kita mencari penyelesaian, maka caranya adalah kita mencari dulu. Karena ini sudah diketahui Y-nya, berarti kita mencari Y aksen dan juga Y double aksennya. Mencari Y double aksen dan juga mencari Y aksennya. Kemudian kalau sudah ketemu Y double aksen dan Y aksennya, nanti disubstitusikan ke persamaan F ini. Ya, kalau sama dengan sesuai, ya maka Y itu termasuk keluarga penyelesaiannya. Itu ya. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, kalau kalian ingin mencoba, ya silahkan videonya di-pause dulu. Di-pause dulu, kemudian kalau sudah ketemu nanti bisa dilanjut lagi videonya. Itu ya. Nah, kita lihat jawaban dari contoh tersebut. Ya, dari fungsi Y itu kita cari Y aksen, kemudian kita cari Y double aksennya. Nah, kemudian kalau sudah diketahui atau sudah kita peroleh, kita substitusikan ke persamaan F-nya. Ya, ternyata setelah disubstitusikan itu ternyata nilainya sesuai atau ketemu sama dengan 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa Y ini adalah keluarga penyelesaian dari F. Ya, berarti termasuk keluarga dari persamaan diferensial yang F. Itu ya. Gimana? Jawabannya sama? Termasuk keluarga apa tidak? Ya. Semoga jawabannya benar ya latihannya. Itu ya. Nah, ini ya. Tentukan persamaan diferensial yang memiliki keluarga penyelesaian dua parameter. Nah, ini adalah kalau yang sebelumnya tadi. Nah, ini tadi untuk persamaan diferensialnya itu sudah diketahui. Ini ya, sebentar saya hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah diketahui persamaan diferensialnya. Ya, tapi di slide ini adalah kita mencari persamaan diferensial yang Y tersebut itu adalah termasuk keluarga penyelesaiannya. Berarti PD-nya kita belum tahu. Kita akan mencari seperti itu. Nah, karena di sini ada kata kuncinya adalah dua parameter. Ya, ini dua dari mana? Ya, dua parameter ini adalah dari sini ya. Ini kan ada C1 dan ada C2. Nah, karena di sini ada dua parameter yaitu C1 dan C2, maka nanti Y kita turunkan sebanyak 2 kali.
Ya, karena di sini ada dua parameter, yaitu C1 dan C2, maka Y kita turunkan sebanyak 2 kali. Ya, kalian tadi sudah mencoba mencari turunan ya, turunan dari Y dan ketemu Y aksen dan Y double aksen. Nah, kita lihat. Nah, Y aksen dan Y double aksen saya beri simbol A, B, dan C ya untuk mempersingkat penulisan. Ya, kemudian karena kita akan mencari PD-nya. Nah, di situ kan harus, nah ini kan PD-nya tidak ada unsur konstanta pentingnya atau parameternya tidak ada, C-nya tidak ada. Nah, sehingga ketika kita mencari PD, berarti kita harus mengsubstitusikan persamaan Y-nya, Y aksen dan Y double aksen supaya ketemu nilai C-nya. Nah, karena di sini ada 2C, berarti nanti kita mencarinya 2 kali. Nah, yang pertama kita cari yang C2 dulu. Nah, C2 bisa kita peroleh dengan mengeliminasi persamaan B dan C. Ya, setelah diutek ya, ketemu C2-nya sama dengan Y double aksen dikurangi Y aksen per 2E pangkat 2E. Ya, nanti silahkan kalian mencoba ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu C2, nah sekarang kita mencari C yang lain, yaitu C1-nya. Nah, C1 itu adalah dengan mengsubstitusikan C2 yang sudah kita peroleh ke dalam persamaan A, atau yang Y sama dengan itu ya. C2-nya kita masukkan di situ, maka akan kita ketemu C1-nya. Dan saya di sini ketemu C1 sama dengan Y min X per E pangkat X. Nah, setelah ketemu C1 dan C2, nah kita masukkan ke dalam Y double aksen. Nah, kenapa kita masukkan ke Y double aksen? Ya, karena di sini ada 2 parameter atau ada 2 konstanta yang penting, sehingga diturunkan sebanyak 2 kali. Sehingga dari Y double aksennya, nah itu kita substitusikan C1 dan C2. Ya, nanti kalau misal C1 C-nya ada 3 misal seperti itu ya, berarti nanti Y-nya juga kita turunkan sebanyak 3 kali. Kalau C-nya ada 5, berarti diturunkan sebanyak 5 kali. Kalau C-nya C saja, ya berarti diturunkan 1 kali saja, itu ya. Nah, kembali lagi ke contoh ini, maka setelah C1 dan C2 kita substitusikan, maka kita memperoleh nilai PD. Kita memperoleh PD-nya yaitu Y double aksen dikurangi 2Y aksen plus Y min X sama dengan 0. Ya, kita lihat apakah sama dengan yang atas tadi dan sebelumnya. Ya, sama ya. Nah, sehingga ketemu persamaan diferensialnya. Yang mana Y adalah, Y-nya itu termasuk keluarga penyelesaian. Nah, itu tadi ya cara mencari persamaan diferensial yang diketahui keluarga penyelesaiannya. Itu. Nah, ini bisa buat kalian latihan ya. Tentukan persamaan diferensial yang memiliki keluarga penyelesaian berapa parameter ya. Mohon maaf, di sini bukan 2 ya. Di sini hanya 1 saja. Kenapa kok 1 parameter? Ya karena di Y-nya itu hanya ada 1C, yaitu Cx plus C pangkat 3. Walaupun di situ adalah C-nya ada 2 ya, di Cx dan C pangkat 3, tapi tetap dihitung 1 parameter karena tidak ada indeksnya C1, C2, C3 sampai Cn itu. Walaupun di situ C pangkat 3, karena di sini adalah ya pangkat tidak diutamakan ya pada konstanta penting, tapi yang penting adalah indeksnya tadi ada. Nah,
Nah, ini tadi ya. Nah, ini ada indeksnya, ada ini ada C1, kemudian ada C2, ada indeksnya. Nah, kalau di sini karena tidak ada indeksnya, berarti parameternya hanya ada satu saja. Sehingga nanti untuk mencari Y-nya, kita cukup menurunkan sebanyak satu kali saja, atau mencari Y aksen saja. Ya, saya ketemu seperti ini. Ya, silahkan dicoba apakah juga sama jawabannya seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, itu tadi materi pada hari ini ya, mengenai pengantar persamaan diferensial. Ya, kita sudah belajar mengenai derajat, ada order, ada penyelesaian, ada primitif, dan juga ada keluarga penyelesaian. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan disampaikan di grup yang sudah tersedia. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.